Sebuah pertengkaran terjadi antara seorang pemuda bernama Cooper dengan ayahnya dikarenakan selama ini Cooper bekerja serabutan. Setelah sebelumnya bekerja sebagai bartender di Meksiko, kini pemuda itu bekerja di sebuah perusahaan sebagai customer service. Terlambat adalah hal yang lumrah baginya. Namun tidak hanya itu, Cooper mempengaruhi rekan-rekannya untuk bermain sebuah game sehingga meresahkan para karyawan senior, bahkan termasuk atasan. Hari itu Cooper dipanggil untuk menemui atasannya, yaitu Maureen, bukan hanya karena terlambat atau game, tapi juga karena sebuah rekaman yang memperdengarkan bagaimana Cooper mengabaikan, berbicara tidak sopan, dan bahkan membohongi customer. Tentu pemecatan menjadi sebuah keputusan yang tepat, namun tiba-tiba saja itulah sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul Infestation, rilis di tahun 2009, disutradarai dan ditulis oleh Kyle Rankin, serta dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Baik, jangan berlama-lama lagi kawan, langsung saja ceritanya kita lanjutkan. Setelah sesuatu menyengat, Cooper terbangun dan mencoba melepaskan diri dari jaring-jaring yang membungkusnya. Tiba-tiba saja pemuda itu mendapatkan serangan dari serangga raksasa yang mengerikan. Meski bingung dan ketakutan, tapi Cooper tetap melawan dengan sebuah payung di tangan. Cooper berhasil melukai serangga sehingga membuat makhluk itu kabur. Lalu, masih dalam kondisi kebingungan, Cooper membangunkan Maureen dan salah satu rekan kerja, yaitu Ed. Pemuda itu mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Bukan perampok, apalagi teroris, tapi serangga. Ya, serangga raksasa yang membuat mereka terkurung dalam kepompong selama beberapa hari. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingat bagaimana makhluk itu datang. Yang Maureen ingat adalah sesaat sebelum kejadian, putrinya Sarah sedang menunggu di luar. Demi keselamatan, Cooper pun memutuskan untuk membantu membangunkan Sarah. Namun sangat disayangkan, wajah mesum Cooper menyebabkan terjadinya kesalahpahaman sehingga pepper spray pun disemprotkan. Akibatnya, Cooper tidak bisa menyelamatkan Maureen yang disambar oleh serangga terbang. Lalu serangga lain pun mulai berdatangan. Untungnya mereka secara tidak sengaja menyenggol tong sampah sehingga mengetahui bahwa serangga-serangga raksasa tidak bisa melihat. Ketika berada di dalam gedung, Sarah menyerang dengan pertanyaan bertubi-tubi. Namun tak ada satupun yang bisa dijawab oleh Cooper karena seperti yang kita tahu, pemuda itu terbangun 10 menit yang lalu. Merasa panik, Sarah pun mengabaikan larangan Cooper dan membangunkan beberapa orang sampai nyaris celaka. Beberapa waktu kemudian, ketika semuanya tenang, Sarah mulai menjelaskan kepada beberapa orang yang telah dibangunkan, yaitu Roger, Brian, Cindy, Lichi, Albert, dan putranya yang mengalami gangguan pendengaran, yaitu Hugo, serta seorang petugas kepolisian. Petugas itu meminta semuanya tenang dan bertahan dikarenakan tidak ada petugas lain di luar sana yang menjawab panggilan. Namun hal itu langsung ditentang oleh Roger karena dia memiliki truk dan berencana menuju ke utara bersama dengan Brian. Untungnya pertengkaran segera dihentikan oleh Sarah. Masing-masing dari mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Cindy yang awalnya ikut memutuskan untuk bertahan bersama dengan Cooper dan yang lainnya. Dan ternyata keputusan tersebut sama sekali tidak salah. Meski awalnya truk Roger terlihat begitu kuat, namun tidak mampu menahan serangan dari udara. Suara pistol membuat serangga-serangga terus berdatangan, menyerang petugas polisi dan juga menyengat Albert. Mereka yang masih bertahan segera berlindung di dalam gedung. Terlihat asap dari kejauhan berwarna merah kehitaman yang pastinya bukan matahari terbenam karena barat adalah arah yang berlawanan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat segerombolan serangga yang melayang di arah barat. Serangga-serangga itu seolah pergi, diduga karena wilayah tempat Cooper dan yang lainnya berada saat ini telah dikuasai. Cooper pun berinisiatif mengajak semuanya berlindung di bunker milik ayahnya. Lalu tiba-tiba beberapa ekor serangga terbang melintas begitu saja tanpa menyerang siapapun.
Itu cukup melegakan karena kini telah dipastikan serangga yang terbang pun ternyata hanya bisa mendeteksi suara. Namun informasi tersebut masih belum cukup, oleh karena itu Lychee mengusulkan menangkap salah satu serangga dan mengambil racunnya untuk diteliti agar mengetahui efek yang ditimbulkan terhadap manusia. Mereka pun membagi tugas. Lychee dan Hugo akan menuju ke apotik terdekat untuk mengambil alat-alat yang dibutuhkan, sedangkan sisanya akan memaksa serangga agar mengeluarkan racun. Ketika hari mulai gelap, mereka saling bercerita tentang ingatan terakhir sebelum terbungkus di dalam kepompong. Tak lama berselang, Lychee melaporkan hasil penelitian tentang racun serangga yang ternyata efeknya sama seperti obat tidur, sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Dan nampaknya serangga terbang juga memiliki racun yang sama. Itu menjelaskan mengapa Albert tidak mengalami apapun selain kesakitan. Akhirnya diputuskan mereka akan berlindung di dalam gedung sambil beristirahat. Karena merasa tertarik, Cooper melancarkan gombalan-gombalan modus yang diabaikan oleh Sarah, dan yang lebih sialnya lagi, gombalan tersebut berakhir dengan salah sasaran. Keesokan paginya, serangga yang terkurung terus mengeluarkan suara, sampai akhirnya harus dibunuh. Tak lama kemudian, mereka siap berangkat, namun hanya Lychee yang memutuskan tetap tinggal karena menurutnya, seseorang harus membangunkan mereka yang masih tertidur. Satu kegagalan tidak membuat Cooper menyerah. Pemuda itu masih terus berusaha sampai-sampai Sarah menjelaskan semua yang dia tahu tentang orang seperti Cooper. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di lokasi tujuan pertama, yaitu rumah Albert. Selagi Albert berkabung dengan kematian istrinya, Cooper mencoba mencari arti kata solipsistik yang dikatakan oleh Sarah. Sedangkan Sarah yang menunggu di luar menemukan selembar kertas bertuliskan nomor kontak Cooper. Entah apa yang terjadi sebelumnya, namun yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah Cindy yang masih tidak stabil. Dan ditambah lagi, kini Albert membawa senapan. Albert memang mengaku itu untuk berjaga-jaga, tapi jika tidak hati-hati menggunakannya, maka akan mengundang gerombolan serangga. Perjalanan pun berlanjut sampai akhirnya mereka tiba di lokasi kedua, yaitu rumah keluarga Cindy. Mereka menemukan banyak kepompong di halaman, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kepompong itu diletakkan di sana oleh Chad, saudara Cindy yang telah bermutasi menjadi serangga. Malam harinya, sembari mengobati luka Cooper, mereka semua membicarakan tentang Chad. Mungkin saja Chad bermutasi akibat infeksi, namun yang pasti dia telah menjadi budak serangga. Cindy, yang tidak bisa menerima kematian saudaranya, pergi meninggalkan ruangan. Albert dan Hugo memeriksa pintu, sedangkan Cooper dan Sarah membicarakan tentang masa kecil. Pada momen ini, Sarah mengakui bahwa dirinya adalah seorang lulusan psikologi. Itu menjelaskan mengapa dia bisa membaca tingkah laku Cooper. Beberapa waktu kemudian, Albert merasakan kondisi tubuhnya yang semakin memburuk. Dia tidak menceritakan kepada siapapun, tapi hanya menghampiri Sarah dan berharap gadis itu mau merawat Hugo jika sesuatu hal buruk menimpa. Setelah kembali berhasil selamat dari serangan ganas Cindy Part 2, Cooper dan teman-teman keesokan paginya melanjutkan perjalanan ke rumah sang ayah. Beberapa waktu kemudian, ketika beristirahat, mereka semua membicarakan tentang asap merah yang diduga adalah sarang serangga. Itu membuat Sarah terus menatapnya, berharap menemukan sang ibu di sana. Ya, Sarah berniat akan melanjutkan perjalanan seorang diri untuk mendatangi sarang dan menyelamatkan ibunya. Tentu saja Cooper melarang, dan melihat kemesraan mereka membuat Cindy berang sampai akhirnya berteriak agar para serangga datang. Hey! Fuck! Cindy, kill all of us! I want out of this nightmare! Run!
Kini mereka yang tersisa melanjutkan perjalanan dengan penuh rasa sesal sampai akhirnya tiba di rumah ayah Cooper. Sekedar mengingatkan, Albert meminta Cooper bergegas menemukan sang ayah karena ini bukanlah momen mudik dan ada seorang gadis yang harus diselamatkan. Ayah Cooper, yaitu Ethan, saat ini sedang berada di halaman belakang mencari anjing peliharaan yang hilang bernama Lucy. Cooper menjelaskan apa yang terjadi dan juga sebuah rencana baru yang mana akan membutuhkan peta. Sayangnya, Ethan tidak mau menyerahkan dan sama sekali tidak menjelaskan apa alasannya, lalu tiba-tiba saja salah satu gigi Albert rontok dan pria itu merasakan kesakitan yang teramat sangat. Hanya Cooper dan Hugo yang tersisa, serta Ethan. Mereka berhasil melarikan diri ke ruangan rahasia dan tanpa banyak basa-basi, Ethan meminta semuanya untuk beristirahat. Good night. Keesokannya, panggilan Ethan membangunkan Cooper dari mimpi indah tentang ingatan sebelum peristiwa, di mana Cooper pertama kali bertemu dengan Sarah. Semua pun berkumpul di ruang makan. Ethan menjelaskan tentang tidak adanya siaran darurat atau apapun, seolah dunia benar-benar telah dikuasai oleh serangga. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang tujuan selanjutnya, yaitu bunker di Gibsonton. Namun Cooper menolak karena harus menuju ke sarang serangga untuk menyelamatkan Sarah. Cooper mengaku ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat dan mungkin inilah saatnya. Lagi-lagi, terjadi pertengkaran, ini bukanlah hal yang baru bagi Cooper dan ayahnya. Mulai dari berbicara normal, sampai berbicara kasar, bahkan ngawur. Semua terucap begitu saja, sampai-sampai membuat Cooper muak dan memutuskan pergi sendiri. Beberapa waktu kemudian, ketika sedang buang air, Cooper tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang pria bersenjata. Pria itu berkomunikasi dengan rekannya di markas, lalu memaksa Cooper untuk ikut, yang ternyata ke kantor polisi. Ya, pria bersenjata dan seorang rekan wanita mengaku bahwa mereka sebenarnya adalah polisi, tapi terpaksa melakukan hal ini karena suatu alasan. Pria tua yang juga ditangkap menjelaskan bahwa polisi-polisi itu hanya sebagian kecil dari kelompok yang membasmi manusia serangga. Mereka menangkap orang-orang yang sebelumnya berkeliaran di luar sana, lalu ketika tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan selama beberapa hari, barulah orang tersebut dibebaskan. Masalahnya adalah Cooper tidak memiliki waktu, karena saat ini Sarah pasti sedang menunggu. Tak lama kemudian, dua polisi kembali bersama dengan pemimpin mereka, yaitu Jet. Dan selain itu, mereka juga membawa Ethan dan Hugo yang berhasil ditangkap. Cooper pun menjelaskan apa yang dia ketahui tentang mutasi, lalu meminta Jet untuk memeriksa bagian belakang tubuh. Jika ada bekas luka akibat sengatan, maka kemungkinan besar orang itu akan berubah menjadi serangga. Meskipun ragu, tapi Jet mencoba membuktikan, dan ketika semua orang sedang fokus dengan luka sengatan, dan kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Ethan. Di tengah-tengah pertikaian, tiba-tiba saja kaki serangga menusuk leher polisi wanita. Kemudian Ethan pun bangkit, menembaki semua polisi, membebaskan Cooper dan Hugo, serta mengambil beberapa alat termasuk peledak karena kini mereka akan menuju ke sarang untuk membantu Cooper. Perjalanan ke sana ditempuh dengan menggunakan sepeda. Selain lebih cepat, sepeda juga tidak mengeluarkan suara. Dalam perjalanan, Cooper dan ayahnya membicarakan tentang masa lalu ketika ibu Cooper masih hidup. Lalu tiba-tiba saja Hugo menghentikan laju sepedanya karena kini asap terlihat semakin jelas dan sesuai dengan dugaan, asap tersebut berasal dari sarang. Tak lama kemudian, ketika mendekati sarang, Ethan terjatuh dari sepeda, mengaku merasa sakit akibat sengatan serangga. Ternyata itu hanyalah tipuan untuk memperdaya Cooper. Ethan sangat yakin gadis yang ingin diselamatkan Cooper sudah mati, oleh karena itu dia akan membuktikan dengan cara masuk sendiri ke dalam sarang. Sementara itu di dalam sarang, ternyata Sarah masih hidup. Banyak hal-hal mengerikan yang disaksikan, termasuk ratu serangga, sampai-sampai tidak menyadari seorang bocah laki-laki yang bermutasi datang dan melaporkan keberadaan Sarah.
Kembali ke Cooper dan Hugo, untungnya efek pukulan Ethan tidak terlalu parah, sehingga tak lama berselang, Hugo pun terbangun. Setelah melepaskan borgol, bersama-sama mereka langsung memanjat ke sarang. Sebenarnya Cooper ingin masuk sendiri, namun alat bantu dengar Hugo telah rusak, sehingga tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Cooper. Ethan akhirnya bertemu dengan Sarah, walaupun dengan cara yang sangat mengancam nyawa. Gadis itu diminta segera pergi, karena di luar sana Cooper telah menanti. Namun Sarah benar-benar keras kepala, dan itu membuat Ethan mengerti mengapa Sarah dan Cooper sangat cocok. Mereka pun menuju ke ruangan Ratu. Pada awalnya mereka mengira tidak ada siapapun di sana, sampai akhirnya Ratu Serangga melancarkan serangan. God, Ethan! Bersamaan dengan itu, di ruangan lain, Cooper tergelincir dan jatuh di tumpukan telur-telur serangga. Mereka pun segera bangkit ketika mendengar suara tembakan dari ruangan lain, lalu datang di waktu yang tepat ketika Ethan mulai tumbang. Merasa terancam, sang ratu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, sehingga serangga-serangga lain mulai berdatangan. Hugo yang tidak mendengar suara tersebut langsung melemparkan bom ke dalam mulut ratu. Kemudian, semuanya pun diminta pergi oleh Ethan karena tubuhnya akan segera bermutasi. Sebelum itu, Ethan sempat memainkan game yang dimainkan Cooper. Sangat disayangkan, itu membuat waktunya habis sehingga Cooper harus mengambil detonator dan akhirnya meledakkan bom di saat terakhir setelah sempat terkendala akibat masalah baterai. Film pun ditutup dengan menampilkan Cooper yang terbangun di salah satu rumah sakit di kota. Mereka bisa membawa Cooper dengan kendaraan karena sudah tidak ada lagi serangga. Bahkan, sampai dengan Cooper terbangun, sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai membangunkan orang-orang yang masih tertidur di dalam kepompong. Cooper memastikan bahwa kini dia dan Sarah terikat dalam suatu hubungan yang lebih dari teman, lalu tiba-tiba saja mereka melihat ada yang datang, dan sepertinya bukan sesuatu yang diharapkan. Apakah serangan baru telah datang, dan apakah kelompok itu mampu bertahan? Dan tamat. Ya, ending yang cukup menyebalkan, saya tidak bisa memungkiri karena kita sama sekali tidak diberikan gambaran atau petunjuk tentang apa yang akan Cooper dan teman-teman hadapi. Dari hasil penelusuran, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa serangga-serangga kembali menyerang karena sarang yang dihancurkan oleh kelompok Cooper hanya salah satu dari ratusan sarang. Ada pula yang berpendapat bahwa yang datang di akhir film adalah para tentara. Jadi selama ini, secara sembunyi-sembunyi, pemerintah telah mengumpulkan pasukan untuk memulai perlawanan terhadap serangga. Dan yang ketiga, ini pendapat saya pribadi. Yang dilihat kelompok Cooper adalah manusia-manusia yang telah bermutasi. Kini mereka membentuk kelompok sendiri dan mulai melakukan perlawanan terhadap manusia. Tokoh utama yang terkesan sederhana tapi sebenarnya malas. Pemuda ini dicap sebagai solipsistik oleh Sarah dan itu sama sekali tidak salah karena sejak awal film kita mengetahui Cooper hanya bekerja serabutan tanpa memikirkan masa depan. Buat yang tersinggung, saya tidak merasa film ini menghina suatu pekerjaan atau profesi, tapi lebih kepada si Coopernya sendiri yang tidak serius dalam mengejar karir. Sebenarnya Cooper ini berpendidikan dan dia juga berasal dari keluarga yang bisa dibilang mampu karena ayahnya adalah pensiunan militer. Tapi Cooper malah bekerja serabutan karena tidak mau terikat atau terkekang. Dia ingin hidup bebas, bahkan ketika berstatus sebagai karyawan. Sering datang terlambat, menciptakan sesuatu yang buruk di lingkungan kerja, bahkan bersikap tidak sopan kepada customer. Namun semua itu berubah ketika bertemu dengan Sarah. Di awal film, kepada seorang rekan, Cooper mengaku telah bertemu dengan istri masa depan. Gadis yang cerdas namun agak sinis. Dia adalah lulusan psikologi, meskipun terlihat sangat ahli dalam urusan membaca orang, tapi psikologi bukanlah kegemarannya. Karena pada sebuah adegan, ketika memeriksa luka sengatan pada tubuh Albert, Sarah mengaku sebagai dokter. Ya, saya pikir gadis ini menggeluti dunia psikologi atas tuntutan sang ibu, dan itulah yang menyebabkan Sarah benci ketika harus mengakuinya di hadapan Cooper.
Banyak adegan yang tidak bisa saya tampilkan tentang Cindy karena agak dewasa. Meskipun terlihat tua, tapi sebenarnya Cindy ini sepantaran dengan Cooper dan Sarah. Dia berprofesi sebagai penyiar berita yang khusus tampil pada saat ramalan cuaca. Cindy adalah gadis yang manja dan selalu membutuhkan seseorang di sisinya. Oleh karena itu, kematian Chad benar-benar membuatnya terpukul, sampai-sampai terlihat seperti gadis yang mengalami gangguan mental. Pada suatu adegan ketika mendekati Cooper, Cindy memperkenalkan diri seolah memaksa Cooper untuk mengingat. Nah, saya pikir gadis ini sebenarnya memiliki kedekatan dengan Cooper, tapi masih dalam tahap awal, dan invasi serangga membuat Cooper lupa. Ini berdasarkan adegan mimpi Cooper yang pertama kali bertemu dengan Sarah. Cooper memberikan secari kertas bertuliskan nomor kontak. Cooper menjelaskan bahwa dia telah menulisnya jauh sebelum pertemuan dengan Sarah dan berniat menyerahkan kertas itu kepada seorang gadis di Starbucks. Nah, jika diingat-ingat kembali, pada awal film, Sarah dan Cooper melarikan diri ke dalam gedung, tepatnya ke sebuah kafe, lalu membangunkan orang-orang termasuk Cindy. Jadi saya pikir gadis yang dimaksud Cooper adalah Cindy. Nah, tentu kalian juga bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Lychee. Sebenarnya di dalam film dijelaskan, tapi karena agak kepanjangan, saya jelaskan di sini. Karena kalau adegan kepanjangan, ujung-ujungnya kena kopi kanan. Jadi dalam adegan di penjara, sebelum bermutasi, seorang pria tua menjelaskan bahwa dia sempat bergabung dengan kelompok Lychee. Ya, Lychee berhasil membangunkan beberapa orang, termasuk seorang ilmuwan. Lalu mereka semua bekerja sama, menangkap serangga terbang untuk diteliti agar menemukan kelemahan. Sayang seribu sayang, serangga terbang itu mengeluarkan semacam gas yang mudah terbakar, sehingga terjadilah ledakan yang membunuh hampir seluruh anggota kelompok termasuk Lychee, kecuali si pria tua yang berhasil melarikan diri, sampai akhirnya tertangkap polisi. Untuk karakter lain, rasanya tidak perlu saya jelaskan, karena tidak terlalu berhubungan dengan cerita, apalagi si Hugo yang banyak diamnya. Tapi buat kalian yang penasaran sama game yang dimainkan Cooper, peraturannya sangat sederhana. Salah satu pemain akan memanggil pemain lain, lalu setelah pemain lain menoleh, si pemanggil akan berpura-pura cuek, seolah panggilan tidak pernah dilakukan. Jika berhasil membuat yang dipanggil menoleh, si pemanggil akan mendapatkan poin. Sebaliknya, jika yang dipanggil mengabaikan panggilan, maka poin akan diberikan untuk yang dipanggil. Bingung kan? Nggak apa-apa, diulang aja pelan-pelan. Sampai saat ini sepertinya tidak ada tanda-tanda kelanjutan, tapi melihat jenis serangga dan film ini, tidak ada salahnya jika kita berasumsi bahwa Infestation adalah prequel tidak langsung atau spin-off dari film legendaris Starship Troopers. Dalam Infestation, saya pikir invasi serangga bermula dari jatuhnya meteor kecil yang juga berfungsi sebagai sarang. Ratu menggunakan suara yang memekakkan telinga, membuat semua orang kehilangan kesadaran, lalu dua jenis pasukan serangga dikerahkan untuk menyerbu kota. Kumbang atau kutu menjaring manusia yang tertidur, lalu serangga terbang seperti tawon bertugas menyengat dan mengubah manusia menjadi laba-laba zombie, atau saya menyebutnya mutan. Lalu mutan itu mengumpulkan manusia-manusia yang tertidur untuk dibawa kepada ratu. Nah, pada akhir film, para tentara bangkit untuk melakukan perlawanan. Pertempuran berhasil dimenangkan oleh manusia, hampir seluruh serangga dihabisi, sedangkan sisanya diteliti dan dipelajari. Karena manusia menyadari bahwa semua itu hanyalah awal dari pertempuran besar antara manusia melawan alien serangga. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau requestan, silahkan bisa lewat kolom komentar atau bisa juga via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!